majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallah azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Tuanku Imam Bonjol rahimahullah ta'ala di Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Tidak ada barat timurnya, Pasaman saja, Pasaman. Alhamdulillah, sebagaimana tadi Ustadz yang membuka acara mengatakan kita bersyukur pada Allah karena hadirnya kita di tempat ini sebenarnya nikmat ilahi yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita, nikmat hadir ini semakin terasa nikmat. Semoga kedatangan kita ke sini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penambah catatan amal saleh kita, yang mudah-mudahan menggembirakan kita di saat dibuka di padang mahsyar nanti, sehingga di saat itu kita diizinkan berselebrasi. Ha'umuqra'u kitabiyah, ya, kita memperagakan kepada seluruh masyarakat dunia. Kalau sekarang kita selebrasi sebagian orang, saat itu semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca dan dikira, dihitung-hitung, jasa dan kebaikannya tak terhitung dan tak terkira. Segala kebaikan dari ucapan, perbuatan, kelakuan kita yang diridai Allah SWT, semuanya itu adalah terselip jasa baik Nabi SAW. Oleh itu, layaknya orang yang berbuat baik pada kita,
selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Doa terbaik untuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang diajarkan langsung oleh Allah Sang Khaliq. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan dan apresiasi kepada saudara-saudaraku atau bapak-bapakku, pengurus bapak-bapak atau saudara-saudara. Bapak-bapakku di sini atau saudara-saudaraku di sini yang telah mengeluarkan lisensi, izin untuk saya duduk sementara di atas. Izinnya ada kan? Ada izinnya? Enggak ada? Ada, alhamdulillah. Kalau enggak saya turun sekarang. Nah, terima kasih atas izin yang diberi. Sehingga saya bisa lebih leluasa menyapa. Melihat wajah-wajah yang memancarkan sinar iman, sinar Islam, penuh harapan untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Masuk surga. Mau kan? Kalau tengok wajahnya mau semua nampak. Cuman kerja kerasnya yang perlu lagi ditingkatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pertemuan ini sudah lama direncanakan sejak 2020. Kerinduan itu terpendam. Hari itu kami sudah merencanakan datang selepas kegiatan di Mentawai. Tapi apa boleh buat, perjalanan yang harusnya 3 jam, 10 jam. Tinggal di Mentawai rencananya sehari, menjadi 3 hari lebih. Akhirnya dengan berat hati kau tinggalkan. Ya, karena tugas sudah menanti di Bumi Lancang Kuning dan sekitarnya. Akhirnya kami berjanji dalam hati, insya Allah suatu saat akan ku tepati. Karena bagi kami janji tidak seperti pepatah lama lagi. Jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkin tidak. Dulu jembatannya dari bambu, dari kayu, maka biasa lapuk. Sekarang jembatannya dari beton, baja, jadi tak mudah lapuk. Makanya jembatan sekarang jarang lapuk atau lambat lapuknya. Maka janjinya pun tak boleh mudah mungkin. Baik. Jangan-jangan ini yang jadi masalah. Ini dihitungnya. Ini dihitung injury time. Ya. Jadi ada perpanjangan waktu nanti. Karena ada waktu yang waktu itu buang. Kaum muslimin dan muslimat. Saya tidak tahu dimulai di mana. Judul antum hari ini panas. Dalam suasana panas, judulnya panas. Ibarat menggenggam bara api. Padahal saya sudah tawarkan judul yang dingin. Membakit batang terendam. Batang terendam dalam air dingin kan. Ternyata orang sini suka yang panas-panas. Atau suasana di sini dingin apa panas? Dingin. Oh, makanya Pak yang panas. Oh gitu. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibarat menggenggam bara api. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antum kuat. Terus kalau gitu enggak usah aja digenggam.
Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebelum kita memulai, ada seorang anak muda sedang duduk di tepi sebuah sungai. Lalu sambil melontarkan batu-batu kerikil, dia meminta kepada Allah, Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Semua orang nak masuk surga. Allahumma zawijni minal uhuril 'ain. Ya Allah, nikahkan saya dengan bidadari. Pernah nengok bidadari? Kalau nengok, mau pulang lagi? Nah. Lalu lewat seorang ulama di kalangan as-salaf waktu itu, dia bilang, ya bunayya, a'zamtal khitbah wa aqlaltal mahar. Engkau ini pinangannya besar, agung. Tapi maharnya kecil. Hanya mau umban-umban batu. Jadi dia nak masuk surga yang harganya mahal, tetapi tidak mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Atau dari sini, marah penyiaran dia. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Maharnya kecil, pinangannya besar. Padahal kata pepatah atau syair Arab mengatakan, man khatabal hisna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik mesti kuat, maharnya besar. Iya tak? Maharnya harus besar. Harus bisa siap berkorban. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang diutus membawa, apa yang dibawa oleh Nabi? Al-huda wa dinil haqq. Al-huda wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang telah mengutus, yakni Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa al-huda wa dinil haqq, dan agama yang hak. Liyudhhirahu ala dini kulli, supaya agama ini ditinggikan, dimenangkan dari seluruh agama yang lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa itu al-huda? Apa itu dinul haq? Di antara tafsirnya oleh para ulama seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, ulama besarnya umat ini, Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan al-huda al-ilmun nafi'. Al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq al-amalu as-salih. Al-amal as-salih. Al-huda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, yang menjelaskan mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan mudarat, mana yang diterima, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak sah. Kalau bukan karena ilmu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu bahwa salat maghrib 3 rakaat baru sah. Ya Pak? Andainya ada orang salat maghrib 5 rakaat, Bapak bilang gimana? Sah apa tidak? Salat maghrib 5 rakaat, sah apa tidak? Hah? Kenapa tidak sah?
Dari mana antum tahu? Ilmu yang dibawa Nabi SAW. Betul kan? Bahwasanya tanpa yang dibawa oleh Nabi SAW, kita tidak tahu bahwa bertepuk tangan di dalam salat atau bernyanyi dalam salat membuat salat kita semakin hebat. Hah? Enggak. Semakin apa? Batal. Subhanallah. Ini tahu semua antum rupanya. Kalau gitu tidak perlu lagi saya kajiannya. Nah, kaum muslimin muslimat. Masalah batal salat. Dari mana tahu? Ilmu nafi', al-huda, hidayah. Sah? Taib. Bahwasannya ketika datang hari besar agama lain, antum ucapkan selamat apa tidak? Misalnya Natalan, ucap selamat Natal. Kenapa tidak? Antum sekarang tidak boleh, tidak toleran antum. Hah? Intoleran? Ya Allah, ya catat tuh sih. Boleh ambil fotonya? Intoleran. Hah? Boleh ambil fotonya? Rekaman ada. Nah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa antum tidak mau? Karena Nabi SAW melarang. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti dan memberkahi maksiatan kepadanya. Dan sebesar-besar maksiat adalah inna syirka la zulmun azim. Dari ilmu yang dibawa Nabi kita tahu bahwasannya mengucapkan selamat kepada orang yang berbuat dosa. Ya enggak sih? Ada orang mencuri, berhasil merampok bank. Antum kenal orangnya, selamat bang. Boleh enggak? Boleh enggak? Foto lagi. Antum bersekongkol itu. Mengatakan selamat kepada orang yang berbuat maksiat. Betul kan? Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat suatu kemungkaran hendaklah dia merubahnya. Kalau tidak sanggup dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan. Tidak sanggup dengan lisan, dengan hati. Gimana merubah dengan hati? Tidak menyukainya. Ini diucapkan selamat. Nah, selamat mencuri. Kalau ada yang pejabat yang korupsi, kita ucapkan kirim papan bunga. Nah, ikut mengucapkan selamat melakukan korupsi. Tidak. Ini semuanya dosa. Dari mana tahu? Dari ilmu yang dibawa Nabi SAW. Nah, yang lebih berat daripada ilmu tadi adalah wadinul haq. Mengamalkan ilmu itu. Dari semakin banyak manusia yang jadi ulama tak ramai. Tapi di sekian banyak ulama yang sanggup mengamalkan ilmunya dengan sesungguh-sungguhnya juga tidak ramai. Dah mulai nuduh ulama nampaknya. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika Nabi SAW datang membawa ilmu ini dan amalan ini, ilmu dan amal. Nabi bukan hanya memberi instruksi kerjakan. Gimana kerjakan Rasulullah? Terserah kalian. Ada begitu? Nah. Nabi kerjakan, turun perintah salat. Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukanlah salatlah menurut kepercayaan masing-masing. Bukan salat menurut keinginan masing-masing. Tapi Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sebab ketika mereka jahiliyah dulu salat menurut keinginan masing-masing, apa yang terjadi? Orang jahiliyah salat apa enggak? Terus kenapa Nabi berdakwah lagi? Orang dah salat didakwahi lagi. Nah, saya nak tanya Pak Wak Ibu, serius ini, orang jahiliyah salat enggak? Hah? Berarti kenapa dihukum sesat oleh Nabi? Orang salat sesat? Hah? Orang salat sesat enggak? Takut dipoto juga ya. Masya Allah, kiram dirahmati Allah SWT. Ketika salat tidak berdasarkan ilmu dan amal yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, salatnya sesat. Makanya orang jahiliyah salat juga dulu, tapi wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di Baitullah tidak lain hanya sekedar tepuk tangan dan bersiul. Tepuk tangan dan ada pandai bersiul enggak? Tahu bersiul? Yang enggak tahu bersiul tunjuk tangan, biar tertunjukkan. Enggak ada, alhamdulillah. Tahu bersiul? Tepuk tangan tahu? Nah, kalau ada orang sekarang beribadahnya, salatnya dengan tepuk dada, ada enggak sini? Ada? Berarti salatnya? Hah? Salatnya jahiliyah. Apa sebab? Dia tidak mengikuti ilmu, tapi mengikuti pemikiran dan perasaan. Jelas, kan? Tinggi sekali gajinya, enggak? Tinggi sekali saya turunkan. Terlalu panas? Enggak. Ya gitu aja Pak Hanes, antum sendiri yang salah bikin judul. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi datang alaihissalatu wassalam, bukan mereka tidak salat, bukan mereka tidak percaya sama Allah. Orang jahiliyah percaya enggak sama Allah? Percaya. Tuhannya sama-sama Allah apa tidak? Sama. Tapi kok kenapa mereka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mereka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Terus? Tidak menyerupai ajaran nenek moyang. Itu menyalahkan nenek moyang pun. Kaum muslimin dan muslimat. Sebab, betul apa kata beliau tadi, yang dibawa Nabi berbeda dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Berbeda dengan yang biasa mereka lakukan. Nabi alaihissalatu wassalam datang supaya ibadah itu hanya kepada Allah. Mereka tahu, Allah mereka sudah tahu. Makanya banyak ayat menyebutkan apabila ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah tahu. Ya saya. Nah, wa idza ghasyahum maut, apabila mereka diliputi oleh gelombang di laut, da'aullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Tapi setelah mereka falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi setelah diselamatkan kembali, mereka kembali berbuat syirik. Ada kawan kemarin dari Natuna pernah dalam suatu perjalanan ke Natuna. Tahu Natuna? Untuk orang lama atau orang baru? Kalau orang lama namanya Pulau Tujuh. Kalau orang baru namanya Natuna. Untuk orang lama atau orang baru? Orang baru, Natuna ya. Nah, tahu Natuna? Tidak tahu. Subhanallah. Kalau di peta nggak begitu jauh dari
Pasaman. Di Peta memang tidak jauh. Nah, jadi dalam suatu perjalanan naik kapal, datang gelombang besar. Air dah masuk ke kapal. Jadi ada seorang pedagang dari suatu daerah. Ajo di mana tuh? Nah, subhanallah. Ya. Jadi dia berdagang. Pas dalam keadaan kondisi takut itu, dia berdoa, ya Allah, ya, kalau selamat saya bernazar akan sembelih kambing nanti. Bernazar menyembelih kambing. Alhamdulillah, mungkin banyak yang berdoa kan, ini entah nazar berbini dua lagi, nggak tahu gitu ya. Banyak nazar waktu itu. Jadi dengar oleh kawannya itu, selesai selamat, kawan ini nunggu-nunggu juga, bisa makan kambing kan? Ditanya, jauh mana kambingnya? Mbak Anik dah sana bantai. Di pacamen awak dilawi idenya. Di pacamen awak dilawi, awak arot-arotnya didarik kan. Ini topik bahasanya enggak. Jadi dilawi itu di pacamennya awak arot-arotnya didarik. Semoga Allah mengampuni beliau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi kita pun sampai di laut, sampai dalam bencana, kita akan murni ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ke darat kembali, lupa. Ma'asyur kiram. Jadi mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dianggap menyelisihi. Berbeda dengan apa yang mereka biasa. Sehingga Nabi SAW terasing di tengah keramaian. Orang yang sudah begitu terkenal dengan sebutan Al-Amin, yang sangat dipercaya. Orang yang disebut At-Tahir, yang bersih, luar dalam. Banyak yang nak menjadi menantu. Nah, setelah berdakwah menjadi orang yang dibenci, orang yang dituduh, orang yang direndahkan. Ya, kalau kita biasa aja orang rendahan, tidak masalah ya sih. Ini orang yang sudah besar seperti itu, yaitu keturunan orang baik-baik, datuknya adalah orang besar Mekah. Tiba-tiba ketika berdakwah direndahkan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ikut pula paman-pamannya yang menyakitinya. Siapa pamannya? Siapa pamannya? Abu juga. Ada dalam Al-Quran. Jadi kalau sebut Al-Quran belum tentu baik. Ini sebagian orang asal sebut Al-Quran baik katanya. Fir'aun tersebut Al-Quran kan? Makanya dulu orang tua-tua kita dulu kalau nak beri nama anak, buka Quran, ambil lidi, tunjuk. Pas dapat zalimin. Kasih nama anak zalimin. Masih ada. Iya. Dapat khasirin. Khasirin. Allah musta'an. Mungkin kafirin jarang lah. Karena kafirin tahu semua. Tapi kalau yang jahilin ada. Nah, Allah musta'an. Mujrimin, iya betul itu, mujrimin. Teman antum ya? Taubat antum, jangan berteman lagi. Mujrimin ya. Tahu makna mujrimin? Pelaku kejahatan kan? Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat. Ikut pamannya sendiri. Memusuhinya. Ini gaya jahiliyah. Dan orang ada yang sekarang menolak dakwah dengan alasan pamannya, ayahnya tidak menyetujui dakwahnya. Ini cara jahiliyah lagi. Ukuran kebenaran itu bukan pada setuju tak setujunya ayah dan ibu. Bukan setuju tak setujunya paman dan bibi. Ete atau mama. Bukan.
Karena ukuran kebenaran itu adalah al-ilm, al-huda. Kemudian yang lebih sulit daripada itu adalah al-dinul haq. Amalan yang saleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Berat itu untuk memperjuangkan ini. Tetapi disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukankah Allah dalam satu surat mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Dan iman ini adalah dengan ilmu. Makanya beriman itu dengan iman yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan, bukan kepada apa yang dipikirkan. Sebagian kita, kalau sesuai dengan yang dipikirkan, beriman. Kalau tak sesuai dengan pikiran, lawan beriman. Tidak beriman. Orang menolak baik keyakinan maupun syariat gara-gara tidak sesuai dengan pikiran. Ketika Nabi SAW selesai perjalanan Isra dan Mi'raj. Siapa yang tahu? Yang pertama bertemu dengannya di pagi itu. Yang tahu tunjuk tangan. Abu Bakar. Siapa bilang tadi? Abu Jahal. Antum pernah ketemu yang Pak? Enggak. Abu Jahal. Di mana dia? Rumahnya Abu Jahal di mana? Dekat masjid. Subhanallah. Dekat masjid jadi Abu Jahal. Preman masjid kalau gitu dia. Baik. Betul Abu Jahal. Sini saya. Saya lupa pula bawa. Sini ada apa-apa. Ada tadi saya bawa tapi terlupa. Sini. Hah? Antum marah dengan saya? Ya kalau enggak marah ya sini dong. Hah? Enggak ada? Subhanallah, baru pertama ini. Baik, akhir insyaallah. Baik. Bukan semuanya, ya salah paham. Mana mau ke semuanya dah. Saya akan pilihkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Jahal ketika mendapat berita dari Nabi SAW baru datang dari Baitul Maqdis. Menurut pemikiran dan pengalaman ke Baitul Maqdis perjalanan 1 bulan, maka Abu Jahal tidak menerima. Tidak menerima. Apa sebab? Tidak masuk pikirannya. Kita biasa ke Baitul Maqdis sebulan. Ente hanya semalam tidak sampai. Mustahil. Karena dia yang mustahil, dia menolak. Karena hati dari awal mengkal nengok Nabi alaihissalatu wassalam. Dicarinya orang yang paling dekat dengan Nabi. Dengan harapan, kalau ini bisa dipalingkan, bisa dihambat, bisa dimasukkan subuhat, tamatlah sudah riwayat. Ya kan? Abi gasyang, mati gasyang di loko. Ya, kalau sempat itu yang terjadi, Abu Bakar bisa ditundukkan dengan logikanya, maka sengaja ini. Biar sama rendah ya, duduk sama rendah tuh. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah.
Dia datang ke Abu Bakar, lalu diajaknya Abu Bakar berpikir. Dikiranya Abu Bakar bukan orang yang berpikir. Kita kalau ke Baitul Maqdis perlu waktu berapa? Kata Nabi kan, kata Abu Bakar ya sebulan. Nah itu katanya. Nah, ini bahasanya bahasa menggiring nih. Kalau ada orang yang mengklaim, bahasanya mengklaim, za'ama. Bahasa mengklaim, tuh mengklaim. Nah, tidak ada hakikatnya, hanya mengatakan apa? Ngaku-ngaku aja. Lalu apa kata? Mengatakan bahwa dia semalam bisa pergi balik. Menurut kamu gimana Abu Bakar? Logis apa tidak? Kata Abu Bakar, tunggu dulu. Hal. Kan Abu Jahal kan? Tunggu dulu kan? Nah, Abu Jahal tapi bahasa sini gitu ya. Tunggu dulu. Yang mengatakan itu siapa dulu? Lalu kata Abu Jahal, itu temanmu sendiri. Kalau dia yang bilang, kalau in kana qad qala dzalik faqad sadaq. Kalau benar dia yang mengatakan pasti benar. Tapi kalau kamu yang bikin isu, kamu yang bikin hoax, itu saya tidak percaya. Tapi kalau dia yang bilang, pasti benar. Lihat. Abu Bakar bicara dengan iman. Abu Jahal bicara dengan pikiran. Hasilnya, beragama pakai pikiran semata, jahiliyah. Beragama dengan iman, melahirkan. Nah, agama dengan wahyu melahirkan iman. Itu bedanya. Kalau dia yang katakan, pasti benar. Kenapa? Sumbernya benar. Kalau ini Abu Jahal, sumbernya salah. Dia nak mengadu antara otaknya, pikirannya, dengan kenyataan yang ada. Kan Nabi yang mengalami. Nabi tidak pernah bohong kan? Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan tidak sedikit orang terfitnah dengan kejadian ini. Tetapi yang kokoh, yang tetap menggenggam, walaupun panas, mereka selamat. Mereka selamat imannya, selamat Islamnya, dan tidak sedikit pula atau ada juga di antara mereka yang termakan oleh syubhat Abu Jahal dan kawan-kawan, sehingga mereka ada yang murtad dari Islam. Jadi kalau ada sekarang misalnya anggota pengajian Dr. Dasman, la qaddarallah, belum ada yang terjadi ini. Kalau terjadi, murtad dia. Antum jangan salahkan Dasman. Jelas? Karena saya tidak pernah ngajarkan orang murtad. Paham tak? Kalau ada di antara majelis ini, bukan majelis ini, majelis saya maksudnya, yang munafik, jangan tuduhkan yang belajar sama Dasman jadi orang munafik. Jelas? Karena dulu di majelis Nabi juga ada duduk orang munafik. Paham Ustaz? Kadang-kadang buat salah satu orang murid, semua disapu. Antum PRW? Enggak ya? Kadang-kadang itu. Bikin satu kesalahan orang, masjid ditutup, kajian ditutup. Na'udzubillah. Dan itu yang terjadi kaum muslimin dan muslimat oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Tuh lihat ada yang murtad, tuh ada yang munafik. Maka Nabi SAW sangat berhati-hati sekali. Masuk waktu? Azan dulu? Enggak. Kalau sholat dulu banyak yang lari nanti. Enggak. Jangan badal sholat. Badal azan. Saya mohon. Enggak. Badal azan pun boleh panjang. Gimana? Pakai proposal dulu saya tulis. Badal azan aja lah ya. Enggak boleh minta permohonan di sini. Gimana? So kalau setelah azan mungkin tidak lama. Paling-paling sejam setengah.
Ya. Tapi kalau setelah sholat mungkin lama, setengah jam. Itu pilih yang mana? Hah? Sholat dulu. Memang berprinsip betulnya. Nah, panas pun digenggam. Nah, baik. Kalau gitu, setelah azan kita langsung sholat. Sholat sunat dulu. Habis itu langsung pulang. Orang di absen, tidak ada yang pulang. Kalau ada yang pulang, itu untuk menjawab. Nah, tidak bisa. Kalau mereka pulang, saya ikut pulang. Iya, masa mereka dekat rumahnya cepat pulang. Saya jauh rumah saya, maka lambat pulang. Mana Ci? Makanya saya bilang, saya nak tahan dulu. Setelah azan kita kajian. Nanti sekajian baru sholat. Antum tidak mau. Saya bayarlah. Baik, ala kulli hal, saya ikut apa yang antum menginginkan. InsyaAllah, selepas ini kita sholat, azan, sholat sunat, doa tidak ada? Ada doa juga? Boleh. Terus apa lagi yang boleh? Kajian aja yang tidak boleh. Selain kajian, boleh setelah azan. Kajian tidak boleh. Ayolah, boleh. Paksa saya ngaku. Biasanya jarang sudah mengalah. Di sini terus mengalah ya Pak. Memang keras, panas-panas. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita sambung selepas sholat isya. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tolong saya sampai di mana tadi batas kajinya? Nah, kan dia lupa. Hah? Dia lupa. Hah? Tetap bikin kamu belum masuk ke tema, kita masih mukadimah aja. Saya biasa mukadimahnya panjang, isi sedikit. Isi sedikit, mukadimahnya panjang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.